Kebanyakan scene aku itu malam, jadi perjuangannya adalah kita tiap hari mulai start itu justru Ya Mbak Nisa, gimana tadi ngeliat filmnya? Kayaknya energinya ngeluarin totalitas banget ya energinya. iya, seperti yang udah kalian tadi nonton sama-sama. Ya di film ini lebih banyak ini ya, jarang berdialog, lebih banyak berteriak-teriak dan mengerang gitu. Tapi justru itu sih yang seru, karena ini pertama kali juga aku explore karakter yaitu wanita yang kesurupan gitu. Dan kebetulan juga aku belum pernah ngalamin kejadian-kejadian mistis dalam hidup aku, jadi untuk langsung bisa meranin karakter yang kesurupan itu kan belum berpengalaman ya, jangan sampai ada pengalaman begitu juga. Jadi lebih banyak explore lewat observasi karakter dari film-film luar, terus abis itu lebih banyak observasi juga dari artikel-artikel kayak tadi aku udah share, dari berita-berita. Terus ada sekarang kan banyak media untuk kita bisa juga dengerin kayak podcast. Kebetulan ada salah satu pastor di luar sana di Amerika yang aku denger podcastnya, dia sering banget sharing tentang exorcism segala macam. Jadi dari situlah explore karakternya si Haruni ini, kenapa dia bisa kadang turun, kadang naik, kadang dia marah gimana gitu. Ini pertama kali pertimbangannya apa gitu, misalnya akhirnya mau nerima tawaran? Pertimbangannya waktu aku ditawarin peran Haruni ini, kan dikirimin skripnya, baca, terus kayak menarik banget. Seperti yang tadi aku bilang, karena kan ya sebagai aktris kan pasti kita pengen banyak explore karakter-karakter yang berbeda-beda gitu. Dan ini pertama kalinya aku dapet tawaran karakter yang tadi aku bilang kesurupan gitu kan. Tapi pas aku baca lagi keseluruhan ceritanya, alasan kenapa dia bisa sampai pasang susuk dan pada akhirnya membawa petaka dia kesurupan itu, niatannya tuh sebenarnya baik. Jadi dia adalah karakter yang unik banget menurut aku, hatinya baik tapi salah pilih jalan aja sampai akhirnya terjadilah si petaka itu menimpa dia sampai dia kesurupan gitu. Nguras energinya seperti apa sih pas syuting di sana gitu? Banyak perjuangannya sih karakter Haruni ini. Pas kita syuting tuh kebetulan syutingnya kebalik, jadi karena nggak begitu banyak scene siang kan, jadi kebanyakan scene aku itu malam. Jadi perjuangannya adalah kita tiap hari mulai start itu justru menjelang gelap, jadi callingannya tuh biasanya jam 5 sore karena make upnya lumayan lama. Aku harus pasang latex, prostetik segala macam, itu make upnya bisa 1 jam lebih sendiri karena nggak cuma muka ya, badan juga, tangan juga. Jadi proses untuk make upnya aja udah lumayan berjuangan gitu, lama. Terus pasang tiap hari harus pasang prostetik, latex segala macam. Terus syutingnya ya gitu, jamnya nggak normal, dimulai abis maghrib sampai menjelang terang. Jadi bener-bener jam tidurnya tuh kita kebalik semua di lokasi. Terus abis itu ya kalian lihat sendiri, mayoritas kalau aku muncul, kalau nggak teriak, ngamuk, ngerang, pokoknya kebanyakan harus main di gesture yang kayak gesturenya besar gitu, yang kayak aku harus, karena diikat terus kan dia, jadi kayak harus banyak ngamuk gitu. Dan nggak mungkin kan gerakannya bisa totalitas kalau akunya juga nggak bener-bener full gerak gitu kan. Jadi ya biru-biru semua karena kan numpuk di lantai ya, lantainya lantai kayu. Jadi emang pas selesai syuting ini hampir tiap hari kaki aku pasti biru gitu. Tapi nggak apa-apa, besokannya jadinya efeknya nggak terlalu banyak karena udah biru beneran kakinya. Jadi ya itu sih, sama suara sering habis. Jadi hampir setiap kali habis take aku pasti minum. Jadi selama syuting aku minum kalau air hangat, teh hangat, terus sedia obat tenggorokan gitu setiap hari. Kapok? Enggak sih, enggak. Kalau dibilang kapok enggak sama sekali. Lihat hasilnya senang, jadi jerih payahnya terbayarkan lah. Jadi sebagai pemain ya kita senang lah kalau misalkan walaupun kita perlu bersusah payah tapi hasilnya bisa believable gitu, kalian semua melihatnya bisa percaya gitu kalau misalkan aku benar-benar kesurupan di film itu, berarti kan tandanya gak sia-sia apa yang dihasilkan. Jadi kalau dapat karakter
next time yang kayak gini lagi atau lebih ekstrim lagi, malah seneng semoga bisa explore karakter baru lagi yang lebih bagus lagi dan bisa deliver lebih bagus lagi. Dapat pengalaman mistis apa di Gunung Salak? Nggak ada sih. Oh, Aku sih bersyukur banget, puji Tuhan aku nggak pernah seumur hidup aku ngalamin kejadian-kejadian aneh. Jadi kalau ngelihat pernah, ngelihat orang kesurupan pernah. Tapi kalau aku yang ngalamin, aku yang kesurupan, aku pingsan aja seumur hidup belum pernah. Jadi nggak tahu rasanya. Tapi aku pernah lihat orang kesurupan. Waktu syuting sinetron dulu, karena sering syutingnya di hutan, jadi sering banget liat ada yang kesurupan gitu, either extra kru gitu. Jadi udah pernah lihat untungnya, jadi aku tahu tuh orang kesurupan, langsung pernah lihat kayak gimana gitu. Tapi ngerasain sendiri pengalaman mistis ke akunya sih belum pernah gitu, jangan sampai sih. Kemarin syuting juga puji Tuhan aku nggak ada ngalamin apa-apa sih. Misal ini kan 2023 akhirnya kamu tadi kan bisa disebut film horor perdana gitu ya? Oh enggak. Oh enggak, kirain film horor perdana. Mungkin apalagi sih peran-peran yang masih ingin dikejar oleh seorang Michelle Joan ketika sudah mencoba drama, terus di horor, terus apa lagi? Karakter yang pengen aku explore lagi sih ya sebenarnya apa aja kalau misalkan ceritanya bagus, terus aku suka apapun itu, kalau emang ya gimana di hati kayaknya gue cocok nih kayaknya sama ini, pasti pengen banget explore sih. Tapi sejauh ini yang aku belum dapat dan pengen banget sih, pengen peranin orang kayak psycho gitu, kayak seru gitu, kayak bisa flip kayak yang punya switch gitu, bisa tiba-tiba flip karakter gitu, kayak yang orang mungkin sekarang banyak banget kan mulai ngangkat kayak kasus-kasus mental illness gitu kan. Jadi pengen banget sih dapet peran itu orang yang bisa switch kayak terbaik, tiba-tiba dia flip menjadi karakter yang berbeda gitu. Tapi kalau seorang Michelle Joan ketika mendapatkan karakter baru lagi, memulai dari nol laginya, itu sulit nggak sih? Ya kebetulan kan ya namanya karakter baru kan memang ya berarti tandanya kita harus observasi lagi sama peran tersebut gitu kan. Kita harus banyak cari tahu kira-kira gimana caranya kita bisa deliver peran ini supaya believable kayak aku bilang tadi, supaya orang bisa percaya gitu. Jadi banyak sharing juga sama teman-teman pemain yang lain yang mungkin pernah juga eksplor karakter seperti itu, terus yang lebih berpengalaman. Dan di lokasi kan juga sering sharing pasti sama sutradara, sama produser, kira-kira kayak gimana nih enaknya dimaininnya perannya, karakter harus seperti apa. Aku perlu kayak sama untuk film ini sama kayak ini kayak dikasih list nonton ini kayak gitu. Jadi ya lebih banyak ke sharing aja sih, diskusi. Dokumentasi kamu gimana sih ketika melihat Michelle yang tidak cantik yang maksudnya di Oh dia belum nonton. Oh, Belum nonton. belum dikasih tahu juga bakal main di film ini. Oh tahu, dia tahu, tapi dia belum nonton. Kan tadi kita sama-sama nonton pertama, belum, jadi dia belum Kali nonton. dikasih bocoran gitu bagaimana? Dia tahu pas syuting, bocoran ya tahu lah, kan di lokasi kan maksudnya pasti kan kabar-kabaran, sebentar aku kirim video muka aku lagi hancur Iya, gitu makanya. kan. Nah, itu Iya sih, tanggapan dia seperti apa? gak gimana sih, dia biasa aja. Ya cuman kayak memberi semangat aja, aku bilang kayak dia kan tahu syutingnya ke Bali gitu kan, jadi jarang komunikasi karena biasanya aku kayak kita di Gunung Salak kan, terus syutingnya ke Bali, jadi aku kelar pagi, kelar syuting ya tidur gitu kan. Cuman pas lagi syuting paling malam kabar-kabaran, kirim foto mukanya lagi hancur gitu ya supportive sih. Mau nggak ditemenin terus? Aku LDR. Enggak ini ya. Kemarin yang ke Amerika tuh yang Itu udah lama. Udah berapa tahun yang lalu? Berarti pas syuting nggak ditemenin sama pacar malah? Enggak. Oh enggak, emang nggak minta ya? Enggak. Kan kita semua nginep di Gunung Salak. Oh, gitu. Jadi bener-bener syutingnya di sana dan biar lebih dapat karakternya kan kita semua bener-bener ya udah sama-sama bareng-bareng pemain semua kita di sana gitu. Misal mungkin sebagai seorang wanita gitu yang menjalin hubungan spesial tapi LDR, Aku nggak udah jauh. LDR. Kagak, emang kagak. gue ini sama Bembeng nih. terima kasih. Oke. Udah.